Jadi aku Ya, sudah sesok. nyiap. Aku sesok gini. Ya, aku sama Binani besok. Aku kedua kok ya tak gawe sih Sekarang besok. Yayu besok. Oh, gendong Aku laptop Senin. besok. Ya, iki tak rekam. Aku Senin. Mbak iki tak rekam. Oke, bubur karo Dek Sopi. Mbak iki tak rekam. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ibu-ibu, teman-teman semua dalam posisi menghidupkan kamera dan audionya sebentar. Siap Bu, sudah di on cam dan audio di mute selama presentasi. Oke. Terima kasih Pak Tonang yang sampun rawuh di Jimit saya untuk diseminasi hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar dengan nyaring? Terdengar dengan Sudah Bu, sudah Nyaring. Oke. Untuk sudah pertama kali. Oke, nggih matur nuwun sangat. Pak Tonang monggo di on cam kan dulu dong. Oke, matur nuwun. Untuk mengawali pada saat ini, pertemuan kali ini, alangkah baiknya bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kali ini, izinkan saya atas nama Titi Nuraini, calon guru penggerak untuk kelompok 89, kelompok G1. Di sini saya akan melakukan diseminasi tentang aksi nyata di modul 1. Di modul 1 itu terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang meminta menunjukkan kepada diri kita bahwa kita guru itu tidak boleh menuntut, tapi kita menuntun, dan kita membimbing bukan membanding, dan kemudian kita harus mengerti bahwa pada murid kita itu sesuai dengan kodratnya. Dan kemudian kita kaitkan juga di modul 1.2, di mana ada yang namanya nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus memperhatikan juga tentang aset utama dan aset pendukungnya. Dan tentu saja dari dua aset dan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak, itu akan memicu pada salah satu tujuan kita, yaitu visi dari guru penggerak tersebut. Izinkan saya untuk share screen, teman-teman. Bu. Sampun kelihatan? Sampun. Oke, matur nuwun. Tindakan aksi nyata ini dilakukan dari setelah saya menjadi guru penggerak dan setelah mendapatkan modul 1.1 sampai 1.4, di mana pada saat ini saya pada budaya positif, yaitu lebih menekankan pada menghargai orang lain. Latar belakangnya adalah dulu namanya kedisiplinan murid itu tidak dilakukan lagi. Namun dengan adanya kondisi COVID-19 membuat semuanya berubah. Kedisiplinan tidak lagi pada fokus ketertiban siswa, tapi beralih pada protokol kesehatan. Ada yang memakai masker, jaga jarak, budaya cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, dan yang terakhir selalu di rumah. Meskipun demikian,
Protokol kesehatan tetap menjadi wujud dari kenyataan bersama, keyakinan bersama, yaitu keyakinan sekolah kami. Di sisi lain, perubahan sikap karakter murid sudah berubah total. Yang waktu dulu namanya murid karena ditatap muka, itu bisa ya berinteraksi secara langsung, namun sekarang interaksinya virtual. Jadi banyak sekali murid itu terkesan individualis dan mementingkan diri sendiri. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sekarang banyak sekali murid itu lebih dekat dengan yang namanya gadget daripada dekat dengan teman yang sebelahnya. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan menjadi latar belakang dari budaya positif ini, dari aksi nyata ini. Meskipun kita ketahui dari gadget itu, penggunaan gadget dapat dikembangkan untuk mewujudkan dari talenta anak sesuai dengan kodratnya. Karena kita harus tahu, murid itu kodratnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita nggak bisa membandingkan murid dengan kodrat di zaman kita. Begitu pula kodrat alam, murid satu dengan murid A dengan murid B tidak bisa disamakan. Itulah yang menjadi tujuan kami untuk melakukan tindakan aksi nyata ini. Nah, kondisi kelas saat ini seperti yang Bapak Ibu Persani di link itu. Di situ kelihatan bahwa antara satu anak dengan anak yang lain, mereka tidak berinteraksi sosial meskipun mereka bertatap langsung. Mereka lebih cenderung menggunakan gadget mereka. Dan kalaupun tidak menggunakan gadget mereka belajar dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena memang tidak boleh untuk berinteraksi terlalu dekat. Karena ada protokol kesehatan. Kemudian, dari tujuan tersebut, dari latar belakang tersebut, tujuan saya ada 3, yaitu mewujudkan budaya positif pada setiap perilaku murid. Yang kedua, membiasakan budaya menghargai orang lain. Dan yang ketiga adalah mewujudkan keyakinan sekolah untuk menghargai orang lain. Seperti pada video short movie ini. Di situ masih pada fokus pada guru yang mengajar tatap muka. Di kelas maupun di kelas online. Mereka masih fokus pada satu guru. Nah, menghargai itu termasuk menghargai orang lain. Dan mereka tetap memakai masker. Itu juga salah satu bentuk menghargai orang lain. Kemudian tujuan kami ini jadi tolak ukurnya adalah murid selalu membuang sampah di tempatnya. Mengapa? Murid membuang sampah di tempatnya itu salah satu dari yang menghargai orang lain? Jelas iya. Karena apa? Karena sampah, namanya saja sampah. Kalau sampah kita ketahui, kita ambil, dan itu bukan sampah dari kita, itu saja itu merupakan kita tidak menghargai orang lain. Maka kalau itu sampah dari diri kita, maka kita wajib untuk membuang sampah di tempatnya. Yang kedua adalah keyakinan kelas tentang piket kelas dilakukan secara bergilir. Nah, pada piket kelas ini mengapa menghargai orang lain? Karena dengan piket kelas kita itu akan mewujudkan suatu kenyamanan di dalam kelas. Kenyamanan di dalam kelas ini merupakan sebuah wujud kepedulian kita terhadap orang lain. Dan kenapa itu bergilir? Yaitu adalah salah satu bentuk untuk tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga adalah penerapan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dalam setiap kegiatan sekolah. Mengapa itu semua merupakan tolak ukur menjadi menghargai orang lain? Karena ada suatu pepatah. Kalau kita memakai masker, itu melindungi diri kita. Namun di sisi lain, kita juga melindungi dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Begitu pula dengan cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian yang keempat, murid memperhatikan guru dalam kelas baik online maupun kelas offline. Dan yang kelima adalah penggunaan gadget yang efisien. Di 4 gambar tersebut, ada 2 yang dilaksanakan waktu dulu sebelum pandemi, yaitu di pojok kanan, di pojok kiri atas, ini dilakukan pada saat sebelum pandemi. Kenapa sekarang belum dilakukan? Karena sekolah kami baru melaksanakan PTM terbatas itu baru 3 minggu. Dan itu baru dianjurkan untuk minggu depan. Mulai hari Senin ada kegiatan piket secara bergilir untuk masing-masing kelas. Kemudian yang di sini, waktu membuang sampah, ini dilakukan juga sebelum pandemi. Karena piket kita juga masih bergilirnya juga masih belum dilakukan, maka membuang sampah bersama-sama untuk membersihkan sampah juga belum dilakukan. Tapi kita membuang sampah untuk diri kita dan tidak secara bersama-sama sudah kita lakukan. Kemudian yang di pojok kanan itu adalah salah satu bentuk penggunaan gadget secara efisien. Itu terlihat bahwa si murid tersebut dia menggunakan gadget untuk pembelajaran online. Dan dia tidak menggunakan dalam bentuk untuk kegiatan medsos ataupun untuk kegiatan game online. Nah, sementara di kiri bawah itu adalah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan new normal. Sebelum kita memasuki lingkungan sekolah, kita wajib untuk membersihkan, mencuci tangan terlebih dahulu. Maaf. Nah, dan ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari sekolah kami untuk tentang pembelajaran tatap muka. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Bu. Yeah. Assalamualaikum Sa. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum PTM dilakukan, kita melakukan sosialisasi kepada anak-anak dengan menggunakan video profil. Salam kebajikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini adalah tempat baru untuk beraktivitas di luar rumah, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring selama beberapa bulan, SMA Negeri 1 Klaten siap mendukung kenormalan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Walau pandemi masih berlanjut, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolahku harus dilakukan sesuai protokol kesehatan. Sebelum berangkat, aku mempersiapkan buku pelajaran, buku bacaan, masker cadangan, hand sanitizer, dan bekal makan. Barang-barang tersebut wajib dibawa setiap siswa. Namun, siswa dilarang mengenakan aksesoris apapun termasuk jam tangan, karena lebih berpotensi terpapar virus. Setelah siap, aku berangkat bersama orang tua karena sekolah menghimbau untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain.
Saat memasuki gerbang sekolah, Satpam akan memeriksa suhu tubuh siswa. Jika suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, siswa akan dipulangkan dan dirujuk untuk mendapat penanganan kesehatan.